Assalamualaikum Bu Asia. Waalaikumsalam Bu Desi. Iya Bu Asia, maaf mengganggu Bu. Iya. Hari Kamis kemarin saya sudah melaksanakan supervisi dengan supervisornya Ibu. Nah di sini saya ingin melakukan wawancara terhadap Ibu. Bagaimana pengalaman Ibu terhadap pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Beberapa pertanyaan ingin saya ajukan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Ibu mengelompokkan siswa dengan cara belajarnya? Oke, baik, terima kasih sebelumnya ya Bu Desi. Ya. Seperti yang Ibu Desi sampaikan tadi, beberapa hari yang lalu saya sudah melaksanakan supervisi kelas ya di kelas Ibu Desi, dan alhamdulillah berjalan lancar ya Bu Desi ya. Nah, terkait dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana saya sebagai seorang guru bisa mengelompokkan murid sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Nah, begini Bu Desi, ketika kita ingin mengelompokkan murid, kita terlebih dahulu harus mengetahui gaya belajar mereka masing-masing. Nah, di sini kita harus melaksanakan satu tes namanya, yaitu asesmen diagnostik siswa. Nah, asesmen diagnostik ini bisa kita laksanakan dengan kognitif dan juga bisa kita laksanakan dengan non kognitif. Nah, setelah kita melaksanakan asesmen diagnostik, nanti kita bisa tahu Bu Desi, gaya belajarnya ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik, bahkan ada yang audio visual. Setelah kita mengetahui mereka itu, baru kita mengelompokkan mereka dalam kelompok-kelompok kecil. Harapan kita apa? Supaya mereka itu semuanya sukses dalam pembelajaran. Seperti itu Bu Desi. Baik Bu Asia. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu ya. Ya. Apa yang Ibu lakukan sebelum mengelompokkan siswa? Ya, baik. Sebetulnya tadi sudah dijawab juga ya Bu Desi ya. Yang akan kita lakukan sebelum mengelompokkan siswa, tentu kita melaksanakan namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini sangat berpengaruh kepada bagaimana nanti belajar anak di kelas. Asesmen diagnostik terdiri dari dua, kognitif dan non kognitif. Jika gurunya ingin melaksanakan dua-duanya, luar biasa sekali. Kalau dia memilih salah satu, tidak ada masalah. Seperti itu. Oke, baik Bu. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ya. Apa cara Ibu dalam mempersiapkan pembelajaran? Oke. Ini terkait ya, ketika kita sebelum melaksanakan pembelajaran ya Bu Desi ya. Cara yang harus kita lakukan yang pertama, kita mempersiapkannya dengan matang. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama media. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah modul ajar, kalau zaman sekarang namanya modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita buat, kalau dapat kita membuatnya sendiri, karena dengan buatan kita sendiri itulah yang bisa kita realisasikan atau implementasikan kepada anak murid kita. Seperti itu. Jika RPP kita sudah bagus, media kita juga sudah bagus, kita juga harus belajar bagaimana kita bisa mengkondisikan anak kita di dalam kelas. Ya, seperti itu kira-kira. Baik Bu, terkait tentang pertanyaan-pertanyaan saya rasa sudah banyak, sudah puas dengan jawaban-jawaban Ibu. Untuk lain waktu saya pertanyakan lagi ya Bu ya. Iya. Sekarang saya cukupkan sampai di situ Bu. Mohon maaf Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Desi.